Ini jawabannya yang B. Nah, itu ya. Sekalian clue-nya, Pak. Mohon maaf, sekalian Oh clue-nya ya, mungkin eh garis. oke. Kenapa jawaban yang 7 ini B ya? Karena ini kan SOP ya, di mana SOP itu harus berurutan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, nggak boleh dari 1 langsung ke 4 ya. Ketiga, kedua nggak boleh ya. Jadi harus berurutan. Karena ini sudah dilakukan inform consent ya kepada klien tentang apa? Tentang pemasangan gips. Ya, habis itu apa berarti? Ya sudah pembersihan kulit gitu ya. Selanjutnya apa ini jawabannya? D, Pak. D. Hentikan aliran Hentikan transfusi. aliran transfusi. Yang lain? D. D. D semua sepakat? Hentikan. Iya, Pak. Kayaknya ada ini dia. Reaction. D, Pak, Reaksi hentikan. ini. Ya, itu harus hentikan. Ya. Kenapa alasannya hentikan transfusi? Ya, diperkirakan Karena kalau alergi normal itu reaksi. nafas, sedangkan dia dalam kondisi ditransfusi. Dada terasa berarti ada alergi reaksi, Pak, biasanya. Oke, ya. Maksud dari soal ini adalah ya, yang ditanyakan apa? Ini clue-nya ada di sini. Tindakan pertama yang tepat. Ya. Apakah jawaban A sampai E ini tindakannya benar semua? Benar. Benar. Benar, tapi Mm. tidak tepat. Ya, bukan Pak, tindakan pertama yang tepat. Ya, yang tepat yang mana? Ya ini, yang D. yang D. Karena kenapa milih yang D ini? Ada tanda-tanda apa? Mengatakan Reaksi. sesak, Normalitasnya. terlihat gelisah. Tanda-tanda apa ini kira-kira? Dada terasa berat, Reaction Tanda dia. reaksi ya. reaksi Tahunya Reaksi. seharusnya normal. penolakan ya, penolakan dari pemberian whole blood. Salah. Ya, oke, itu ya. Apa jawabannya? Yakin saya bisa. Soalnya panjang, nggak tahunya nanya tetesan infus. Ketemu jawabannya? Yang B, Pak. B. 21 tetes. Yang lain? Berapa? Yang lainnya? Mau sepakat yang B? 21 tetes? Atau ada jawaban yang lain? Oke. Ini tidak perlu diajarkan. Tidak perlu ada clue-cluenya. Karena udah jelas ya.
yang ditanya adalah tetesan infus. Jadi harus bisa ya. Tapi saya yakin rekan-rekan semua ini adalah makanan sehari-hari. Bagaimana caranya menghitung tetesan infus? 1.500 dikali 20 dibagi Bagi 60 kali 24. Oke. Dikonversi dulu. Semuanya disamakan. Kalau menyamakan itu kan dari yang besar disamakan kepada yang kecil. Ya. Contoh ya 24 jam. Tuh. Terus kemudian faktor tetesnya 20. 20. Ya. Berarti kan 20.000 20 tetes ya dibagi 60 24 jam kali 60 60. menit. Nah, kemudian kolef itu kan 500 mili kan. Satu botol itu kan 500 mili. Berarti itu 5 bisa. 1, 2, 3, 4, 5 botol. 5 botol kebutuhan. 35 tetes. 4, 4 kosong. Nah, 35. nah itu ya. 35 tetes. Seperti Tes. itu ya. Oke. Jadi tidak perlu dijelaskan ya, jawabannya udah jelas ini. 35 tetes. Clue-nya berarti apa, Pak? Nggak pakai clue ini. Dihitung. Enggak maksudnya Nggak ada enggak. nggak ada clue-cluean. Ini adalah hafalan mati ya. Jadi nggak pakai clue-cluenya ya. Dan juga 60. nggak ada jebakan-jebakannya. Ini pure asli hitung Rumus. rumus. Ngitungin apa? Hafalin rumus ya, Pak ya? Betul ya. Ya. Ini kalau nggak bisa ya berarti belajar lagi. Lupa, Pak. Udah lama. Kami nggak pakai ngitung-ngitung lagi kalau ngasih info sudah. Gitu ya. Iya soalnya luar kepala udah kebiasaan ya. Udah tinggal tetes-tetesin aja. Pakai infusion pump. Apalagi pakai apa infus pump ya. Sudah nggak usah mikir Iya. sudah. Ya udah nggak pakai Tinggal pencet-pencet Gitu. selesai urusan. Praktikalnya kita nggak pernah ngitung-ngitung, Pak. Ya, tapi Jadi lupa. selama Lupa saya udah. 5 kali jadi pengawas UKOM, soal model tipe ini hanya satu Terus. kali keluar. Jadi yang 4 periode ini saya nggak pernah ketemu soal model tipe. Jadi kemungkinan keluarnya saya rasa kecil. Nah udah high tech sekarang. Iya. Tahun Apa? ini katanya keluar, Pak. Kawanku ikut keluar dia ini. Oh, tetesan Yang infus. kata dia. Tapi lulus alhamdulillah dia. Oh, oke. Apa ini jawabannya? Ada kalimat yang harus diwaspadai. Mengecek mengecek level darah dan mencocokkannya. Mengecek level darah dan mencocokkan. Yang lain? Mengecek darah. Sama Pak D. D. Sepakat ya? Yang D. Ya, sepakat. Kenapa memilih yang D? Karena tindakan selanjutnya kan Pak. Nah, Ini kan karena sama aja SOP. tindakan selanjutnya yang tepat. Ya. Jawabannya adalah yang D. Tuh.
di Kenapa? Ya, verifikasi karena lagi. perawat sudah memasang jalur IV dan rencananya memberikan NaCl. Darah sudah dihangatkan. Kemudian apa tindakan selanjutnya yang tepat? Ya, mencocokkan level darah. Ya. Sama enggak dengan yang dibutuhkan? Jangan beda Iya, darahnya. Pak. Tuh, ya. Apa ini? Apa ini? Kebutuhan cairan terpenuhi. Kebutuhan cairan terpenuhi. Yang lain? Atau frekuensi Oke, BAB berkurang. kebutuhan cairan terpenuhi, Pak. D. Kebutuhan cairan Karena ada terpenuhi, Pak. balance cairan. Perlu dibahas? Perlu, Pak. Perlu. Betul ya, jawabannya yang D. Kenapa memilih yang D? Yang Karena dibahas banyak cairan, Pak. keseimbangan cairannya kan Imbalance. stabil, Pak. Imbalance cairan. Selain itu kan pasiennya dehidrasi juga, suhunya sudah febris. Mana tanda-tanda dehidrasi? Dehidrasi kan termasuk temperature tinggi. Mana yang menunjukkan kalau pasiennya ini Pasien dehidrasi? diare dengan tensi Lemas, Pak. Kan sudah lemas, Pak. Berarti kan Sudah encer lemas, Nih, dan dia sudah 8 8 kali. kali. Terus Lemas, Keseimbangan cairan keseimbangan minus cairannya encer, minus 600 BAB. cc. terus mana lagi Bukan. yang menunjukkan lemas? tensi rendah, Pak. Tensi rendah. Oke. Ada lagi? Imbalan cairan, keseimbangan cairan 600 cc. Nah, ini yang paling penting. Minus. Keseimbangan Ya, cairan itu. Minus minus 600. Nah, 600 per 24 jam. pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah Evaluasi. evaluasi. Setelah dilakukan tindakan, ya, apa yang akan dievaluasi? Apakah jawabannya ini salah A sampai E? Tidak. Tidak. Tidak, benar Betul semua. Ya. Evaluasi apakah tidak mengalami diare? Benar, karena BAB-nya sudah 8 kali. Frekuensi BAB berkurang? Benar juga, ya, karena tadi BAB-nya sudah 8 kali. Toleransi terhadap aktivitas? Iya, karena mengeluhkan sebelumnya mengeluhkan lemas. Kemudian tanda-tanda vital dalam batas normal. Ya, TD-nya sempat 100 per 60. Nadinya 100 kali per menit. Pak, Ya. mohon maaf. Tapi Ini apa? sebenarnya pertanyaannya mungkin, Pak, sebenarnya ini mohon maaf ya, Pak. Pertanyaannya apakah tidak sebaiknya, apakah evaluasi utama pada kasus tersebut? Baru kan jawabannya kebutuhan cairan terpenuhi. Iya, Kalau iya, kan nggak iya. ada tulisan utamanya, Pak. Mungkin semuanya dibenarkan. Sebentar. Evaluasi. Nah, clue-nya ada di sini. Di antara ya. Pada kasus tersebut. Nah, kasusnya Berarti ini kan semua. diare ya. Diare dengan yang paling riskan ini. Keseimbangan cairannya minus sampai 60 cc per jam. Ini yang lebih penting kan? Iya. Ya. Rata-rata banyak yang kejebak di sini. Betul, betul, Pak. BAB-nya udah 8 kali. Nah, apakah dengan hanya diberikan infus NaCl 30 tetes per menit, frekuensi BAB-nya menurun? Mustahil, Belum Pak. tentu. Mustahil, karena harus diobatin.
ya harus menggunakan obat. Tapi ini apa yang terjadi? Intervensinya kan hanya ini. Itu. Makanya yang sesuai evaluasinya ya kebutuhan Evaluasi cairan cairan. terpenuhi atau tidak. Begitu ya. Tanpa ada yang paling utama, tanpa ada yang paling tepat, ini sudah menjebak loh. Oke, Pak. Berarti kita harus lihat dulu ya, Pak, implementasi yang dilakukan awalnya dulu. Sebelum kita melihat jawaban di evaluasinya. Iya, kita harus gini ya rekan-rekan semua. Soal hukum itu khas banget. Kalau bagi yang tahu. Kalau bagi yang tidak tahu, ini soalnya kok sulit. Itu. Nah, iya memang dibuat semirip mungkin. Semuanya itu seolah-olah benar. Makanya triknya ya dari saya itu yang kemarin yang pernah, tapi tidak semuanya soal ya. Kalau panjang ya cari aja kalimat awal sama kalimat akhir, kemudian pertanyaannya apa. Kalau dari situ sudah tahu, langsung dijawab. Kalau belum tahu, tinggal. Nanti diulang lagi. Nah, kemudian kalau mau mengulang lagi, perhatikan membaca dengan cermat dan detail. Apa maksudnya dari soal ini apa? Jangan hanya membaca misalnya seperti ini. Oh, pasien dengan diare. Terus kemudian, apakah evaluasi pada kasus tersebut? Oh, pasien dengan diare ya evaluasinya ya ini, dua ini. Dijawab A sama B, rasanya benar ini, diare. Nggak taunya ada lagi. Yang lebih penting dari sebuah diare adalah keseimbangan cairan. Dan kemudian intervensi. Maaf, Pak Harlan. Ya, Suaranya kembali, nggih, Pak? gimana? Kalau sekarang gimana? Masih tidak Eh, jelas? sudah. Ya, gitu ya. Jadi dibaca betul ya, ditelaah kembali ya. Maunya apa soal ini ya. Kalau dari cara cepat tidak bisa ya mau tidak mau memang harus dibaca dengan detail ya, seperti itu ya. Jadi jangan kejebak ya, mentang-mentang diare yang dievaluasi hanya tidak mengalami diare saja ya. Begitu ya. Nggak taunya ini beda. Yang ditanyakan intervensinya hanya dikasih infus, yang ditanyakan evaluasi ya. Pasti kalau evaluasi adalah kebutuhan cairannya terpenuhi atau tidak, itu ya. Terus kemudian bicara data ya, pastikan memilih data yang ada saja di soal. Kalau data itu tidak ada di soal, ya sudah, abaikan. Contoh, bicara tentang infeksi. Infeksi itu harus memenuhi berapa kriteria dikatakan infeksi? Dolor, kolor. Nah, itu ya, 5 kriteria. Dolor, kolor, lubur, fungsi, dan seterusnya. Kalau di soal itu hanya muncul 2 saja data yang mendukung untuk infeksi, jangan dipilih. Itu berarti bukan infeksi. Ya, cari data yang lebih menunjang. Mungkin masalah yang lain. Seperti itu ya. Jebakan-jebakannya seperti itu. Jangan, biasanya di rumah sakit ini ada kolor, rubor, infeksi pasti ini. Jangan yang di rumah sakit dibawa ke UKOM, jangan. Ya, beda. Ya, Pak. Pendekatannya beda ya. Apalagi di Arab Saudi kan sudah canggih ya. Itu ya. Jangan dibawa di UKOM. Biasanya di rumah sakit, nah jangan itu. Pastikan baca yang ada di soal saja. Kalau tidak ada di soal, ya sudah, cari data yang lain.
yang sekiranya itu mendukung ya. Begitu ya. Biar tidak terjebak. Karena tujuan dari soal ikom itu bagaimana mahasiswa ini tidak kompeten sebetulnya. Nah, nih 12. Apa ini jawabannya? Apa jawabannya? C. C. Infeksi. D, Pak. B. Edema. Sepsis. A. Oh, D. Delta. Sepsis. A. No, tidak Ya, C. sepsis ini. Oke, semuanya. E Infeksi, juga ya. Pak. Apa? Infeksi. Yang A. A. C. C. Oke, ya. Banyak yang kejebak rasanya ini ya. Kan sudah saya beritahu. Pilih datanya ya. Kalau Nyeri. itu banyak yang muncul, ya itu sudah. Kita lihat. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang bedah dengan pos laparotomi. Ini berarti klien habis dilakukan operasi laparotomi. Ya. Yang A. A. Oke. Luka tidak ada. Kemudian ketika perawat melakukan perawatan luka, terdapat jahitan yang tidak rapat. Ya. Rapat. Kira-kira apa ini? Hmm. Infeksi? Yang A, Pak. Belum infeksi Oh. dia. Infeksi, Pak. C, A, Pak. Pak. Infeksi. Oke. Ah. Nah, Cairannya ya, Pak? Iya, Pak. C. Kan ada Ah. cairan berwarna Oke. Tadi sudah saya bilang lihat. Udah. Berarti kan membingungkan ini. Oke, kita baca keseluruhannya. Hasil pengkajian pasca operasi hari ke-7, klien mengeluh nyeri pada daerah operasi saat batuk. Nah, ini. Mengeluhkan nyeri. Tampak cairan berwarna kemerahan pada balutan luka. Kira-kira apa ini? Darah. Darah. Darah, Pak. Ya, berarti lukanya ada nyeri, ada Nggak kering darahnya. darah, berarti kan Darahnya. belum kering kan? Padahal ini Nggak kering. hari Harusnya ke-7. kering. Ya. Kemudian suhunya 37,5 37,5. normal? Masih normal. Masih Normal. normal. Ya, normal. A, katanya Bu Siti Salamah A. Oke. Nah, syaratnya kalau mau milih infeksi, panas. panas. Ada panas. Donor, kolon, Ada. obor, aris-aris banyak. Oke. 7.5 itu udah borderline. Kalau milih 37. infeksi, ya, milih infeksi, apakah banyak data yang mendukung? Enggak, Pak, enggak ada Sedikit. donor. Nggak Enggak ada merah juga kayaknya darah, bukan Nah. bukan ada apa. Pak. Bukan Kemerahan bukan putih. ini darah ya, bukan kolor yang apa? Di skin Tanda-tanda gitu, bukan di skin infeksi, ya. bukan skinnya, tapi ini di balutan lukanya, di apa? Balutan luka. Kasanya Di- ya. Kemudian suhunya 37,5. Apakah ini bisa masih normal-normal, Pak. masih mewakili normal. Atas tapi normal masih. donor? Belum, Pak. Belum kan ya. Oke. Belum. 2 tanda yang mengarah ke infeksi sepertinya failed ya. Apalagi tadi edema. Edema Ini nggak ada data. nggak ada data. Failed juga ini ya. Kemudian sepsis, ini lagi. Sepsis Apa? di atas infeksi, Pak. Udah Nggak sistematik. Udah di Pak. atas infeksi. Sistematik ya. Yang milih Sudah jadi sepsis tadi siapa? Pak sistematik. Homsa ya? Apa Pak Iya, Homsa? Pak. Alasannya kenapa milih sepsis?
luka operasinya terbuka, ada keluar cairan, Luka operasinya nyeri tidak rapat, terasa. terdapat cairan. Nah, syaratnya kalau ada sepsis, datanya apa lagi? Apakah hanya luka terbuka terus kemudian ada cairan itu terus mengarah ke Kalau sepsis? sepsis itu udah panas banget, Nah, febralnya tinggi, suhunya itu sepsis. paling rendah Suhu ya. itu Tinggi banget, 38. tinggi 38 banget. ke atas. Ya, ini kan masih 37,5. Jadi Iya. rasanya ini bukan sepsis. Terus apa? Apakah eskar? Apa? A. Dehiscence. Nah, Kalau eskar itu kan jahitannya kebuka tapi ada jaringan hitam, Pak, yang sudah mati. betul. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Dehiscence. Dehiscence. Dehiscence itu adalah komplikasi dari proses penyembuhan luka, di mana lukanya ini luka terbuka, sebagian atau seluruhnya, akibat luka dari operasi. Ya, cocok ini. Hari ke-7 masih mengeluhkan nyeri. Kemudian tampak kemerahan di balutan luka. Ya, ini adalah dehiscence. Ya, karena yang ditanyakan adalah komplikasi. Ya, Berarti ditarik dari belakang ya, Pak. Maunya dia apa? Baru kita cari gitu. iya. Kita lihat dulu ya. Apa maunya soal ini apa? Dan yang pasti cari data yang sebanyak-banyaknya yang itu menunjang. Kalau datanya tidak menunjang, sudah cari jawaban yang lain. Ya, itu, ya. Tiga belas, apa ini? Balon, Pak. Mengembungkan Balon. balon. Meneruskan pemasukan kateter sampai bercabangan. Menyambungkan kateter ke kan. Yang B, Pak. Yang C, Pak. Mana nih? Yang C. Yang B. Ditahan balon dulu, Pak. Kan belum masukin Iya, di cairan. skewer, Masuk. skewer dulu ini. Kalau Dimasukkan udah dulu sampai akhir lalu Oke. pemasangan balon baru difiksasi. Ya. Ini SOP. Sudah. SOP itu harga mati. 1, 2, 3, 4. Ya. Nggak bisa dipertentangkan. Ya. Pasti ini. Iya. Ini mau pemasangan kateter ya. Tindakan apa selanjutnya? B, katanya Bu Indah Hartati B. Oke, meneruskan pemasukan kateter sampai percabangan. Nah, kita baca. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang bedah karena kesulitan berkemih. Ada kesulitan berkemih. Ya. Setelah pelumasan kateter dengan jeli, kateter dimasukkan dengan mudah dan tanpa hambatan. Oke, kateternya sudah masuk. Kemudian segera urin terlihat ya dan tampung dalam bengkok. Nah, setelah selesai berkemih ya, apa yang dilakukan? Nah, tindakan selanjutnya adalah Menggembungkan balon. menggembungkan C. balon. Benarkah? Kayaknya ya, di skewer dulu baru disambungin ke kantong. Yang benar ya adalah yang B. Boy. Kenapa? B. Percaya. Kenapa? Kenapa? Karena ketika voli kateter itu masuk, tes, dan itu kena vesika urinaria, pasti dia keluar kencing.
Tapi ini kan belum mentok, ya kan? Belum mentok sampai di percabangannya. Khawatirnya ini nanti kalau dilakukan penggelembungan balon ada pecah ruptur apa? Vesika Benar. Urinary. ureternya nanti pecah. Kena dorongan dari balon itu tadi yang diisi sama air. Ya, itu. Makanya ketika sudah selesai berkemih, ya kita lanjutkan dulu sampai mentok, sampai di percabangan. Sampai Itu. Kalau pasti sudah sampai di percabangannya, baru kita gelembungkan balon, ya tujuannya untuk fiksasi. Habis itu, halo, ya, Iya Pak, dilanjut Pak. oke. Habis itu menggelembungkan balon, kemudian menyambungkan kateter dengan kantong lain. Ya. Setelah itu menekan pubis dengan lembut ya untuk memastikan bahwa vesika urinarinya ini sudah kosong ya. Habis itu memfiksasi kateter menghadap ke atas. Itu yang terakhir ya. Itu ya. Kalau di rumah sakit bagaimana? Sama Pak seperti itu. Sama ya. Oke. Jadi kalau tadi menjawab menggabungkan balon, hati-hati ya. Habis dipasang kateter keluar merah-merah nanti. Ya. Di Kuwait yang masang dokter, Pak. Oh iya, bukan perawat. Nggak ada, kita Pak. cuma Perawat itu asisten. sedang nyuntik, merawat luka, Pak. Dan Pak, Kalau yang Oh, perempuan boleh. harus ada order Pak, order dokter. oh gitu. Beda kayak di Indonesia ya. Kecuali perawan harus dokter. Oh. Kalau infus perawat atau dokter? Perawat. Oh, oh, masih perawat ya. Tak kira udah dokter. NCT, tulis kateter, dokter, Pak. Oh, Tindakan berarti berat dokter Pak. Foley kateter masa berat. Tindakan Tapi lebih kepada private, ini ya. Pak. Maksudnya Pendekatannya kan private Privasi Pak. ya. Di sini Saudi Pak. eh, pendekatannya bukan lebih kepada berat atau tidaknya, tapi lebih kepada Resiko. apa resiko dan apa itu invasi ya. Nah, kan ini memasukkan alat ke dalam tubuh kan ya. Tanggung jawab etiknya dapat. Oke. 14. Nah, ini etik ini. Seorang laki-laki berusia D, Pak. B. Saya akan memberi Anda obat anti nyeri. Delta, Pak. Oh, delta. Nyeri merupakan hal normal setelah pembedahan. Oke. Yang lain? D, Pak. D. Delta. Sama ya. Perlu dibahas? Delta Pak. Delta Perlu, Pak. Pak. Perlu. Ya. Iya, saya belum pernah dioperasi. Belum pernah? Belum Pak. Oh, belum pernah. Oke. Ya, ini salah satu contoh etik ya. Oke. Seorang laki-laki berusia 67 tahun dirawat di ruang bedah pasca operasi prostatektomi. Ya, hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri ringan saat melakukan nafas dalam dan batuk efektif. Ya, apakah respon yang tepat pada situasi tersebut? Ya, ini respon ya. Yang ditanya adalah respon perawatnya.
Yang A, lakukan napas dalam secara rutin. Kan sudah. Tapi hasilnya apa? Masih nyeri. Pasti akan pasiennya bilang, nggak ngerasain sih. Makanya bilang seperti itu. Ya kan? Yang B, Apa? kenapa? Dilempar bantal lagi nanti. Lempar sendal, Pak. Lempar sandal. Oke. Yang B, saya akan memberi Anda obat anti nyeri. Nah, ngapain? D, kata Ibu Indah. D, ngapain harus diberikan obat anti nyeri? Kan ini nyerinya ringan. Mungkin skalanya 1 sampai 4. Ya, kemudian nyeri berangsur-angsur akan berkurang. Ini rasanya pernyataan perawat yang sombong. Kenapa? Ini nggak ada empatinya sama sekali. Orang kesakitan, ya, malah diberikan seperti ini. Betul, ini secara keilmuan memang betul, ya. Tapi ini tidaklah tepat, ya. Rasanya kita tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien, ya. Kemudian yang D, nyeri merupakan hal normal setelah pembedahan. Ya, ini kita lakukan edukasi, ya, kepada pasien bahwa nyeri tersebut itu adalah hal yang normal setelah pembedahan. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Itu ya respon yang tepat. Ya, kita lakukan edukasi, ya, pendidikan kesehatan kepada klien. Biar apa? Kliennya ini tidak cemas, ya, dan bisa adaptif terhadap nyeri yang ada. Karena ini nyerinya ringan. Yang E, dengan menggunakan bantal, lakukan tekanan ringan di atas sisi. Wah, ini tambah dilempar sandal segala ini. Tambah nyeri ya. Iya, tambah nyeri lah. Bukan respon yang Perawatnya ikut tepat. nyeri, Pak. Iya, Tapi kalau di White sini, Pak, ya. yang ideal itu yang B, Pak. Tuh, yang B, meskipun Yo, Itu kan Iya, di lap- Pak. nyerinya itu di ringan, lapangan kayak gitu, Pak. mungkin di Arab Di seperti itu. lapangan. wah, Orang Di dulu lapangan itu, B. nggak mau berat, dia nyeri walaupun dikit. berarti di Arab nggak kenal BPJS ya? Gratis, Ya, Pak. Gratis. Gratis semua, Pak. Oh, gratis? Tisu pun nggak bayar. Iya. Gratis semua, Pak. Cuma kasih KTP Oh, aja sama tanda tangan. oh gitu ya ya. Istimewa negara kaya ya. Mm. Bapak nggak pulang juga nggak apa-apa. Rumahnya di rumah sakit gratis Eh, semua. oh nggak di kalau di sini kan 3 hari perawatan sembuh nggak sembuh keluar dulu nanti malam masuk lagi. Gitu. Ya kayak hotel, Pak. Mau-mau dia. Oh gitu. Lu terus kamarnya berarti selalu full terus. Ya, Full terus, Pak. kadang kalau dia bosen pulang, out on pass. Ntar balik lagi. Meskipun kondisinya nggak gawat atau gimana gitu, boleh masuk rumah sakit. Ya mau-mau Boleh, dia. Pak. Oh, ada haknya itu, Pak, anunya, Pak. beda Masalah ya. ini, Pak. Apalagi kalau minta skip keterangan sakit. Nanti Oh, kalau kita menjawab yang D, nyeri merupakan hal normal setelah pembedahan. Saya tahu dia bilang itu. Ngengkel. Ya, iya, Ngengkel iya, ya, Pak. Saya Pak. tahu. Saya minta obat. Ditampol, Pak, yang ada. oh, ya ya, beda berarti ya pendekatannya ya. Mm-mm. Wah, Ya, berat ya. karena Iya. backgroundnya beda, Pak. Oh, Inilah kami nih harus Mas Ukom ini harus berusaha untuk mengindonesiakan hati, Pak. oh ini sangat. Cuma Indonesia Iya, kan kalau kita mikirnya kita kayak kerja di mari, jawaban kita sama semua nanti. Ya, makanya itu apa yang ada di rumah sakit mohon dilupakan dulu ya. Iya, Pak. Yang ada di UKM aja yang menjadikan bahan fokus ini ya. Biar Kalau UKOM nggak yang diinget dosen aja. Dosen ya. jangan sampai biasanya di rumah sakit seperti ini, sinilah tak jawab lah. Bisa jadi bertentangan itu ya. Itu ya. Oke. 15. Apa ini jawab?
Kalau ada yang biasa di C, Pak. ruang Urium HD kreatinin. bisa ya. Urium kreatinin, Pak. Urium Yang B kreatinin aku, yang Pak. C. C, C, C. B, Charlie ya. B bukan sih. Oke, Charlie kan ya. Nilai urium dan kreatinin. Pak, Yang lain? cendol, C. Cendol. Yang Oke. B. B. Kenaikan berat badan pasien. Ada yang dinas di HD? Saya, HD. Pak. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak ini. Oh ya. Nah, Ya. ya itu ahlinya HD tuh. Oh ya. Ya, insya Allah benar. Hmm. Nah, C, Pak. kenapa alasannya? B kenaikan Biasanya kalau berat badannya naik ini pasti cairannya banyak ini, Pak. Nah, Betul. itu. Betul. Ya, jawabannya itu. Ya. Woi. Jadi ketika mau di HD ya, masuk ruang HD kan mesti ditimbang dulu Badan. berapa. Maritan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada perubahan yang signifikan minggu lalu dengan minggu yang Ada. dari apa? Kenaikan berat badan itu sudah mewakili ya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau boleh tanya itu, Pak, yang kalau boleh dijelaskan yang etika itu boleh dikasih contoh yang fidelity itu loh, Pak. Fidelity. Kenapa dengan Iya, fidelity? kalau boleh. Saya nggak paham itu, Pak, yang menepati itu. Maksudnya itu gimana kalau contoh kasusnya itu? Oh, gini. Menepati janji ya. Nah, biasanya gini. Seringkali ya, perawat itu dalam sekali shift ya, 1 atau 2. Nah, sedangkan pasiennya kan 10, 12 gitu kan. Nah, ketika pas perawatnya melakukan tindakan, ya mungkin rawat luka atau TTV, mesti kan sudah selesai Pak Bu ya. Nanti saya akan kembali lagi jam 12 untuk memberikan injeksi. Ternyata karena saking banyaknya ya, dia lupa kalau janji kepada pasien jam 12 itu akan hadir lagi. Nah, kalau kita nggak datang jam 12, ya kita udah melanggar etik. Apa yang dilanggar? Ya fidelity itu tadi. Karena kita itu tidak bisa menepati janji. Harusnya meskipun ya bagaimanapun kondisinya, kita tetap bisa menepati janji datang jam 12. Kalaupun toh kita nggak bisa, ya mungkin karena saking banyaknya pasien. Sebelum jam 12, jam 11 atau setengah 12, kita bilang aja, mohon maaf, nanti sepertinya saya tidak bisa untuk kembali lagi ke sini. Nanti mungkin pas pergantian shift, saya akan melakukan tindakan ya, ke bapak atau ibu. Begitu ya. Biar apa? Biar tidak melanggar kode etik. Seperti itu ya, contohnya dari fidelity. Jadi Terima apa kasih, Pak. ya, sama-sama. Jadi apa yang kita omongkan ya, kita berusaha untuk menepatinya. Ya. Jangan sampai yang penting saya udah buat kontrak perkara saya nggak bisa, ya nggak ada urusan, nggak boleh seperti itu sebetulnya ya. Meskipun kenyataannya di lapangan banyak yang terjadi ya, ya kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, Cukup, Pak. ya cukup. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang akan datang ya. Selama berapa? 3 hari ini ya, sudah bisa membedakan bagaimana KMB, bagaimana anak, bagaimana maternitas. Sudah bisa Yang kemarin membedakan. tuh Pak, Ya, yang ujian semester kemarin kan ada soal-soal kayak gini Pak. Karena kita belum tahu tekniknya jadi sebel kemarin itu Pak. Oke. Iya, kemarin kan latihannya kan seperti ini soalnya.
Panjang ya diminta seperti itu. Kan kita belum tahu tekniknya, jadi agak kesel. Oke. Jadi hitung kancing aja kemarin itu. Yang lebih rancu itu ya anak sorry eh, anak kritis sama KMB ya. Settingnya sama, hanya bedanya di klien ya. KMB juga bicara diare, anak pun juga bicara diare. KMB bicara demam berdarah, anak pun juga ada ya. KMB bicara sesak nafas, di kritis pun juga bicara sesak nafas ya. Itu kadang-kadang yang bikin rancu seperti itu ya. Makanya kalau ada dirawat di ruang penyakit, nah itu jelas KMB ya. Kemudian berada di poli anak, jelas itu anak. Kalau UGD, ICU itu jelas gadar dan kritis seperti itu. Jadi meskipun mirip-mirip, pasti ada pembedaan. Pembedanya ya apa ya? Dari ruangannya, dari kliennya. Tapi kalau yang maternitas, jiwa, manajemen itu sudah jauh beda. Kemiripannya pun sedikit. Gitu ya. Dan kabarnya KMB itu mendominasi. Jadi dalam 180 soal ya, KMB itu berkontribusi 60%. Jadi kalau KMB-nya dapat 100, kemudian ditunjang sama apalah, manajemen atau anak, saya jamin pasti lulus hukum. Meskipun Soalnya maternitas, Pak, komunitas, geronti, keluarga nggak usah dikerjakan. Pasti itu lulus hukum. Karena apa? Udah kepegang 60-nya pasti dapat 100, betul semua. Tinggal nyari yang 20%-nya lah. Gampangnya seperti itu. Tapi berarti yang rata-rata dicari yang dicari soal-soal Pak Harlan ya. Ingat-ingat Pak Harlan aja deh. ya nggak gitu juga ya. Pokoknya tentang KMB lah. Itu. Yang mendominasi KMB. Jadi kalau nggak suka KMB, ya pastikan kritis, manajemen, jiwa, anak itu betul semua. Nggak apa-apa, nggak suka KMB. Kalau mungkin ribet, materinya banyak, saya ngajarnya seperti ini, klop rasanya, nggak suka saya KMB. Ya sudah, pastikan gadar, anak, komunitas, dan yang lainnya itu benar semua. Pasti lolos hukum. Itu ya. Seperti itu. Itu ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, Repot dan soal-soal bisa-bisa, Pak. Termasuk yang minggu kemarin. oh iya, sebentar.